Hello everyone, welcome back again to my class, English course, Vision College. Of course, still with me, Mrs. Yuni. How are you today? I hope all of you are fine and ready to learn new material. Previously, we have learned or you have learned about past perfect. Nah, today I'm going to give you new materials called modal verbs. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar past perfect. Dan pastinya kalian sudah latihan ya, semoga nilainya bagus. Kemudian untuk hari ini atau pertemuan kali ini atau pada video kali ini saya akan memberikan materi baru yang bernama atau disebut dengan modal verb. So without any further ado, let's take a look. Kita awali dengan what are modal verbs. Jadi apa sih modal verbs itu? Modal verbs are special verb that we use in combination with another verb. Jadi modal verb ini adalah verb special verb atau kata kerja yang spesial yang biasanya kita gunakan atau dikombinasikan dengan kata kerja yang lainnya. In fact, most modal verbs have no real meaning without another verb. Jadi, modal verb ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja yang lain. Each modal verb describes either how, why, or when an action happen. Jadi, tiap-tiap modal verb itu mendeskripsikan entah bagaimana, how, why, mengapa, atau when, kapan sebuah aksi atau action itu terjadi. Nah, apa saja sih modal verb itu? Nah, di sini ada 10 modal verb. There are 10 modal verbs, such as will, would, shall, must, should, ought to, can, could, may, might. Nah, itu dia ya. Itu 10 modal verb. Bisa diingat ya, bisa kalian catat atau di-capture ntar atau di-screenshot biar kalian tahu apa saja sih modal verb itu. Nah, nanti kita akan bahas penggunaannya satu persatu. Oke. Sekarang kita menuju ke how to make sentences with modal verb. Bagaimana sih cara membuat kalimat dengan menggunakan modal verbs? Nah, di sini the great things about modal verb is that they are all follow 3 simple rules to make affirmative, negative, and interrogative sentences. Nah, jadinya hal yang terbaik tentang modal verb itu adalah ada beberapa rules atau peraturan ya, peraturan yang sederhana. Ketika kalian membuat kalimat afirmatif di sini kalimat positif ya, kemudian ada negatif, kalimat negatif, dan juga interrogatif. Nah, kalian sudah pernah belajar di past perfect kemarin ada 3 jenis atau 3 bentuk kalimat ya, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini saya akan memberikan caranya atau jenis rumusnya. Nah, di sebelah paling pojok itu ada I, you, he, she, it, we, you, they. Di situ subjeknya. Nah, subjeknya. Ketika kalian memakai subjek ini, kalian bisa memilih yang tengah-tengah ini adalah modal verbnya. Kalian bebas memilih. Dan paling akhir, tabel paling akhir atau kolom paling terakhir itu adalah verb. Ya, verb yang lain ya. Seperti go, study, wait, live, listen, read. Nah, di kalimat positif ini, apapun subjeknya, kalian tidak perlu menggunakan S. Semua tidak ada S. Misalnya kalau sebelumnya kalian belajar tenses, kayak penggunaan he, she, itu pasti kata kerjanya isi S-nya. Nah, di sini tidak ya. Semua sama, tanpa S. Oke, kalian bisa baca sendiri ya. Misalnya, I will go. I would go. I must study. Seperti itu. Tinggal diganti-ganti aja ya. Kalian bebas memilih. Tergantung nanti maknanya pasti berbeda. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, setelah affirmative sentences, ada negative sentences. Nah, pasti kalian ingat kalau negative sentences itu pasti ada not-nya. Nah, di sini disingkat. Misalnya, will not jadi won't, will not jadi wouldn't, shall not jadi shan't, must not mustn't, should not shouldn't, ought not oughtn't to, dan lain-lainnya ada ya.
Seperti biasa, tidak pakai S di sini. Di sini ada juga kata kerjanya seperti go, study, wait, live, listen, read. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau hanya menggunakan modal verb seperti misalnya I will not tanpa menggunakan seperti go itu tidak akan bermakna. Jadi modal verb itu harus didampingi dengan kata kerja yang lain. Pastinya bentuk pertama ya kata kerjanya. Oke, that's it about negative sentence. Jangan lupa di kalimat negatif itu ada not-nya. Boleh disingkat juga ya, boleh juga tidak disingkat. Kemudian ada interrogative sentences, yaitu kalimat tanya atau request, ya. Nah, di sini kalau tadi ya, modal verbnya ada di tengah-tengah tabel. Nah, sekarang modal verbnya ada di depan, sama seperti sebelumnya kalian belajar tenses-tenses yang lain, seperti past perfect, simple present, simple past. Itu pasti kalau bikin kalimat tanya, pasti dibalik ya. Seperti di sini modal verbnya itu dibawa ke depan. Sedangkan kata kerja yang lain seperti go, study, wait dan lain-lainnya itu dibawa paling belakang. Dan pastinya jangan lupa isi tanda tanya. Oke, itu untuk membuat kalimat tanya atau interrogative sentences. Misalnya, will I go? Would I go? Must you study? Seperti itu. Ya, itu interrogative sentence. Ya, semoga kalian bisa menerapkan ketika nanti kalau disuruh untuk membuat kalimat. Oke, berikutnya, now you have seen the structure. Let's look at the different situation in which we use modal verb. Jadi kalian tadi sudah mempelajari strukturnya, rumus-rumusnya, bagaimana cara membuat kalimatnya. Sekarang kita akan melihat modal verb dalam situasi yang berbeda. Seperti apa sih, kita lihat ya di slide berikut ini. Nah, di sini making request. Ketika kalian ingin membuat permintaan, request gitu ya. Request itu permintaan. Nah, in English there are several ways we can make requests and with different levels of formality. Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa cara ya untuk membuat permintaan atau melakukan permintaan, dan pastinya ada levelnya sesuai dengan formalitas. Misalnya ketika kalian dalam situasi informal, ya, yang tidak formal, kalian menggunakan will dan can. Seperti will you help, can you help. Nah, untuk formalnya sedikit lebih meningkat. Kalian memakai would you help, could you help. Sebenarnya would ini berasal dari kata will dan could berasal dari can. Jadinya kalau kalian pengen atau situasinya formal, kalian memakai would dan could. Sedangkan kalau informal, yang tidak formal, kalian memakai will dan can. Seperti itu. Disesuaikan ya ketika kalian mungkin untuk orang yang lebih tua atau atasan kalian bisa memakai yang formal ya. Sesuaikan dengan levelnya. Ketika kalian memakai modal verbs ini, tidak sembarangan ya. Kalau informal ini untuk mungkin teman, saudara, kalian bisa memakai ini. Kalau formal untuk orang yang lebih tua atau atasannya, kalian bisa memakai would dan could. Oke, is that clear for you? Udah jelas? Kemudian ini saya akan berikan contohnya. Here are some more examples. Can you open the door for me? Will you come to my party? Would you send the material as soon as possible, please? Could you bring us the bill, please? Ya, itu dia. Nah, di situ ada campurannya, ada yang seperti yang can you open the door for me, itu informal. Will you come to my party, itu juga informal. Dan kemudian yang paling bawah, dua kalimat paling terakhir itu untuk formal ya, ketika kalian ingin meminta sesuatu ya, atau membuat kalimat permintaan secara formal atau dalam situasi yang formal. Oke, semoga lebih jelas ya. Kalau kalian masih kurang mengerti, bisa diulang kembali video saya ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, situasi berikutnya itu asking and giving permission. Ketika kalian asking itu bertanya, dan giving permission itu memberikan izin ya, seperti itu. Nah,
We can also ask and give permission with varying level. Nah, ketika kalian ingin bertanya dan memberikan izin itu ada levelnya, ada level yang bervariasi. Sama seperti tadi ada informal dan formal. Nah, ketika kalian informal, kalian memakai can. Ya, can I come in? You can use my computer if you want. Kemudian ke situasi formal, could I come in? May we come in? You may enter the building if you have ID. Nah, itu dia modal verb yang biasa digunakan ya. Jangan sampai salah menggunakan. Nanti terkesan tidak sopan kalau kalian salah menggunakan modal. Nah, kemudian ini ada beberapa contohnya. Excuse me, could we sit here? Certainly. Nah, ini untuk yang formal. Pakai could ya. Kemudian, can I get myself a glass of water, John? Sure. Help yourself. Nah, ini penggunaan can ini pastinya informal. May I wear jeans to the office? I'm afraid you may not because we have a strict dress code. Nah, ini lebih ke formal kalimat ini. Kemudian, can my kids play here? Nah, ini lebih informal karena menggunakan can. Oke. Nah, itu dia asking and giving permission. Kita lanjut ke berikutnya, ada describing abilities and possibility. Nah, di sini menjelaskan tentang kemampuan dan kemungkinan. Nah, there are two modal verbs we use to describe ability. Nah, ketika kalian menggunakan atau ingin mendeskripsikan kemampuan, kalian bisa menggunakan can dan could. Ya, we use can to refer to present and general abilities, and could to refer to past abilities. Nah, kalau tadi sama juga kan yang sebelum-sebelumnya situasi menggunakan can dan could. Tapi di sini bukan informal dan informal. Ini berdasarkan misalnya kalau can itu kalian menjelaskan kemampuan kalian di masa sekarang, di present ya. Kalau menggunakan could itu kalian menggunakan could ketika sudah terjadi atau sudah lampau, sudah masa lalu itu kalian menggunakan could. Contohnya, John can swim really well. Nah, ini sekarang can they play football? Yes, but not very well. I cannot use Excel. You can teach me. Can you teach me? They can speak English. She can meet us at 3:30. Yeah. We can do the shopping and then have lunch. When I was younger, I could play the piano. Nah, yang ini kalimat ini pas ya, bentuk pas. Jadi menggunakan could. Nah, ini juga my brother and I could ski as teenager. Nah, itu juga bentuk pas. She couldn't do the math homework, so she asked her friend for help. Nah, itu juga kalimat lampau ya, menggunakan could. Jadi ketika kalian ingin mendeskripsikan kemampuan kalian, kalian bisa menggunakan can dan could. Oke. Itu dia. Kemudian di sini ada selanjutnya ada making prediction atau membuat prediksi ya. We can use a range of modal verbs to describe the future. Nah, di sini kalian bisa menggunakan modal verb untuk mendeskripsikan masa depan, future. Depending on how probable we think the event or situation is. Tadi tergantung ya kemungkinan, bagaimana kemungkinannya tentang apa yang kita pikirkan. Misalnya kita berpikir tentang event atau situasinya bagaimana. Contohnya, it will be hot tomorrow, 100% sure. Nah, dia yakin banget ya, makanya dia sampai 100%. Nah, it will be hot tomorrow, 80% sure. Nah, di sini sudah berdasarkan according to the weather forecast. Berdasarkan perkiraan cuaca, makanya 80%. Nah, it may be hot tomorrow. Kalau pakai may itu masih 50% ya kemungkinannya. Makanya may karena kemungkinan. It may be hot tomorrow. Sama. Di sini masih kemungkinan, tapi dalam bentuk lampau. It could be not tomorrow. It could be hot tomorrow. Ya, 30% lebih lebih kemungkinannya sedikit ya, kecil. Oke. Selain yang tadi, ini masih di making prediction, ada contoh yang lain. We might go to the beach this weekend. It depends on the weather. Ini might kemungkinan ya masih. I think we could win this match, but it will be hard.
Harry should be home by now. It won't rain this afternoon. Look at the clear blue sky. They may come round later if they have time. Nah, kalimat ini kan tidak seperti tadi karena ini masih kemungkinan dia tidak isi persentasenya. Oke, semakin persentasenya besar, semakin kemungkinannya lebih ya. Oke, itu dia making prediction. Selanjutnya ada describing obligation, ya, mendeskripsikan obligation atau kewajiban. Nah, atau keharusan. Nah, sini the main modal verb used to describe obligation is must. Jadi yang paling utama yang digunakan modal verbnya adalah must, yang artinya harus. We can use it in the affirmative form to say something is mandatory and in the negative form to say something is prohibited. Nah, nanti ada kalimat positif dan negatif. Nah, kalau positifnya itu menunjukkan kewajiban ya, keharusan, sedangkan negatif form itu seperti larangan. Contohnya, you must not enter this room without permission. Jadi, kamu tidak boleh masuk di ruangan ini tanpa izin. Nah, they must prepare the order by 5 a.m. Nah, ini keharusan ya atau kewajiban. I must start doing some exercise. I'm really unfit. We must not park here. It's forbidden. Ya, kita tidak bisa parkir di sini. Itu dilarang. Ya. Jadinya sesuatu yang dilarang pasti pakai not atau jadi kalimat negatif. Masih ke yang obligation di sini, when we want to describe a milder obligation, something important but not necessarily mandatory, we can use should. Nah, apa bedanya dengan must tadi? Kalau di must tadi itu lebih harus, wajib, tidak boleh tidak. Sedangkan ketika kalian di sini menggunakan should, itu lebih ke kewajiban yang lebih ringan ya. Bisa tidak terlalu penting, bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Tidak terlalu penting lah istilahnya. Seperti nasihat ya. Nah, we often use should and should not to give advices. Ini seperti yang saya tadi bilang, lebih ke nasihat ya, boleh dipakai nasihatnya itu boleh tidak. Contohnya, he should study a bit more. He's doing okay but he couldn't do better. You should stop drinking so much coffee. Ini maksudnya sebaiknya kamu tidak minum kopi. Nah, tapi kalau memang suka banget ya tidak harus ikut ini ya. Ini kan seperti nasihat aja. Mengapa? Karena minum kopi itu juga tidak baik untuk kesehatan ya jika terlalu banyak. Oke, what time should we leave? Nah, jam berapa sih sebaiknya kita pergi? Nah, jadinya kan sebaiknya cari yang terbaik lah. I think we should go at 4 p.m. to avoid the rush hour traffic. Nah, itu dia describing obligation. Kemudian, nah di sini ada lagi pakai ought dan ought not. Nah, ini masih termasuk mild obligation atau yang kewajiban yang tidak harus ya, masih ringan dia. Nah, di sini biasanya ought itu diikuti dengan to, jadi ought to. Nah, contohnya ini ya. You ought to try this soup dan lain-lainnya ini. Kalian bisa baca. Oke. Yang ini hampir mirip dengan should tadi, ya. Oke. Biasanya ought ini hanya digunakan British English ya. Bahasa Inggris yang Inggris bukan yang American English. American English kalian tahu yang American style yang biasanya digunakan oleh orang Amerika. Biasanya orang Amerika paling menggunakan should. Tapi kalau di Inggris itu menggunakan yang versi British atau ought to ini. Ought to dan should itu dipakai. Kalau di Amerika hanya should saja dipakai. Oke, ini terakhir ketinggalan ya kalimatnya. Oke, ini making suggestion. To make suggestion, we can use can, could, shall, should. Contohnya, we can have a game of tennis later. We could meet at 3 p.m. Shall we have a drink afterwards? We should invite Rick and Olga too. Nah, itu dia. Nah, ini suggestion ini seperti saran ya. Kalau tadi nasihat, ini berupa saran. Ya, ini yang terakhir, sedikit panjang video kita kali ini. I think that's all for this meeting.
Thank you for watching my video and see you on my next video. Bye bye.